Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan memulaikan materi online dengan ada nantinya tutorial dari Ibu dengan materi turunan fungsi aljabar. Karena kita tidak bisa bertatap muka dikarenakan adanya virus COVID-19, jadi kita akan menggunakan materi tutorial. Baiklah, materi yang akan Ibu sampaikan adalah materi turunan fungsi aljabar. Berikut adalah slide dari tutorial Ibu. Baiklah anak-anak, kita akan memulaikan materi kita yaitu turunan fungsi aljabar. Yang pertama adalah definisi turunan atau diferensial. Biasanya turunan itu disebut dengan diferensial. Jika suatu fungsi dinyatakan dengan Y sama dengan Fx, laju perubahan nilai fungsi dinyatakan dengan V sama dengan limit H mendekati 0, Fx ditambah H dikurang Fx per H. Laju perubahan nilai fungsi ini disebut dengan fungsi turunan Fx dan dilambangkan dengan F aksen X. Jadi, turunan dari Y sama dengan Fx terhadap X didefinisikan dengan Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Fx ditambah H dikurang Fx per H. Contoh soal yang pertama, tentukan laju perubahan fungsi Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 1. Maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 1. Maka kita harus merubahkan fungsi Fx ke dalam fungsi Fx ditambah H, sehingga kita dapatlah hasilnya adalah 2x ditambah H pangkat 2 ditambah 1. Di sini kita menggantikan variabel x-nya ya. Variabel x yang ini kita gantikan dengan x ditambah H. Sehingga laju perubahan adalah F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Fx ditambah H dikurang Fx per H. Jadi sama dengan limit H mendekati 0, Fx ditambah H adalah ini ya, yang tadi kita cari di awal. Berarti kita tulis 2x ditambah H pangkat 2 ditambah 1 dikurang fungsi Fx. Fungsi Fx itu adalah 2x kuadrat ditambah 1. Sehingga kita dapat adalah limit H mendekati 0, 2 dikali x ditambah H pangkat 2 ditambah 1 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 1 per H. Jadi sama dengan 2. Pertama, cara yang pertama adalah x ditambah H pangkat 2 kita jabarkan dulu, sehingga kita dapat x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat ditambah 1 min dikali 2x kuadrat, kita dapat hasilnya adalah min 2x kuadrat. Kemudian min dikali plus adalah min 1. Yang min dikali plus 1 adalah min 1. Sehingga kita dapat hasilnya adalah limit H mendekati 0, 2 dikali x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat ditambah 1 dikurang 2x kuadrat dikurang 1 per H. Jadi pertama 2x pangkat 2 dikali x pangkat 2. Kita kali dulu yang 2, kita kalikan dulu yang di dalam kurung, sehingga kita dapat 2 dikali x kuadrat adalah 2x kuadrat. 2 dikali 2xh adalah 4xh. 2 dikali h kuadrat adalah 2h kuadrat ditambah 1 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 1. Jadi kita dapat hasilnya adalah limit h mendekati 0, 2x pangkat 2 ditambah 4xh ditambah 2h kuadrat ditambah 1 dikurang 2x kuadrat dikurang 1 per h. Kemudian, nah masih di sini ya. Yang di sini yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama kita jadikan satu. Misalnya 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat, berarti habis kan. 4xh tidak mempunyai pasangan di sini, berarti kita tulis di sini 4xh. 2h pangkat 2 juga tidak mempunyai pasangan, berarti ada 2h pangkat 2 kita tulis. 1 mempunyai pasangan, plus 1 dikurang 1, berarti habis. Jadi kita dapat adalah limit H mendekati 0, 4xh ditambah 2h kuadrat per H. Kemudian limit H mendekati 0, 4xh ditambah 2h pangkat 2 per H ini, yang ini sama-sama kita bagi dengan H, sehingga kita dapat jawabannya adalah 4xh bagi H, berarti 4
X. 2H pangkat 2 dibagi H adalah 2H. Jadi kita dapat jawabannya limit H mendekati 0 4X ditambah 2H. Maka kita tahu kan limitnya H mendekati 0, berarti kita harus mensubstitusikan 0 ke dalam H. Berarti 4X ditambah 2 dikali 0, berarti jawabannya adalah 4X. Jadi laju perubahan fungsi fx sama dengan, maaf ini ibu salah tulis, harusnya kan 2x pangkat 2 ditambah 1 adalah f aksen x sama dengan 4x. Maka turunan dari 2x pangkat 2 adalah 2x pangkat 2 ditambah 1 adalah 4x. Baiklah, kita lanjut. Sekarang ada rumus-rumus turunan fungsi aljabar. Yang pertama, fx sama dengan k, di mana k ini adalah konstanta ya. Fx sama dengan k, maka turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan 0. Contoh, fx sama dengan 5, berarti f aksen x sama dengan 0, atau turunan dari 5 itu adalah 0. Fx sama dengan 15, f aksen x sama dengan 0, berarti kan fx berarti turunan dari 15 itu adalah 0. Rumus yang kedua adalah fx sama dengan ax, maka f aksennya adalah a, atau turunan dari ax adalah a. Contoh soal, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 6x adalah 6. Berarti f aksennya adalah 6, atau turunan pertamanya adalah 6. Contoh soal yang kedua, fx sama dengan 25x, maka f aksen x-nya adalah 25. Maka turunan pertama dari 25x adalah 25. Rumus yang ketiga, fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikali ax pangkat n dikurang 1. Berarti turunan pertama dari ax pangkat n adalah n dikali ax pangkat n dikurang 1. Contoh soal, fx sama dengan 3x pangkat n, maka turunan pertama dari 3x pangkat 4 adalah, maaf ya ibu salah, 3x pangkat 4 adalah, kita tahu n-nya adalah 4 dikali 3x. 4 n-nya adalah 4, berarti 4-nya dikurang dengan 1, berarti 4 dikali 3 adalah 12. Kemudian yang pangkatnya 4 dikurang 1 adalah 3, berarti 12x pangkat 3. Berarti turunan pertama dari 3x pangkat 4 adalah 12x pangkat 3. Baiklah, dari rumus 1, 2, dan 3 kita akan mengerjakan soal. Tentukan turunan pertama dari setiap fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 9. Maka penyelesaiannya adalah, berarti kita mencari turunan pertama dari fungsi yang ini ya. Berarti kita cari dulu turunan pertama dari 2x pangkat 2. Berarti turunan pertamanya adalah 2 dikali 2x pangkat 2 dikurang 1. Turunan dari min 7x berarti 7. Turunan dari 9 adalah 0. Jadi turunan pertama dari fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 9 adalah 4x dikurang 7. Kenapa nolnya tidak perlu ditulis ya. Contoh soal yang kedua, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan min 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 6x. Maka kita harus mencari dulu turunan pertama dari min 4x pangkat 3. Berapa turunan pertama dari min 4x pangkat 3 adalah 3 dikali min 4x, 3 dikurang, pangkatnya 3 dikurang 1 ditambah 2 dikali 2x, pangkatnya 2 dikurang 1. Turunan pertama dari 6x adalah 6. Maka turunan pertama dari fungsi fx sama dengan min 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 6x adalah min 12x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 6. Bagaimana anak? Sudah paham ya? Selanjutnya kita akan ke rumus keempat, yaitu
Fx sama dengan K dikali Ux. K adalah konstanta ya. Kita ingat kalau K adalah konstanta. Berarti turunan pertama dari fungsi Fx sama dengan K dikali Ux adalah K dikali U aksen X. Berarti kita harus mencarikan turunan dari Ux. Contoh soal. Fx sama dengan 2 dikali 2x pangkat 4. Kita tahu 2 yang ini adalah konstanta. Berarti yang perlu kita cari Ux. Ux-nya adalah 2x pangkat 4 nih ya. Ux adalah 2x pangkat 4. Maka turunan dari 2x pangkat 4 adalah 8x pangkat 3. 8x pangkat 3 dapatnya dari mana? Kita tahu n-nya adalah 4. Berarti 4 dikali 2x pangkatnya dikurang 1. Berarti 4 dikurang 1. Sehingga kita dapat 4 dikali 2 adalah 8. 8x 4 dikurang 1 adalah 3. Berarti turunan dari 2x pangkat 4 adalah 8x pangkat 3. Kemudian berarti turunan pertama dari fungsi 2 dikali 2x pangkat 4 adalah 2 dikali 8, karena k-nya adalah 2. Turunan pertama dari u-nya adalah 8x pangkat 3, sehingga kita dapat hasilnya adalah 16x pangkat 3. Berarti turunan pertama dari 2 dikali 2x pangkat 4 adalah 16x pangkat 3. Selanjutnya kita akan ke rumus yang nomor 5. Fx sama dengan Ux dikali Vx. Berarti turunan pertamanya adalah U aksen X dikali Vx ditambah Ux dikali V aksen X. Contoh soal. Tentukan turunan pertama dari Fx sama dengan X ditambah 2 dikali 6 dikurang X pangkat 2. Di sini penyelesaian ya. Di sini kita harus memisalkan Ux itu adalah, kita misalkan Ux adalah X ditambah 2. Berarti kita harus mencari turunan dari X ditambah 2. Kita tahu turunan pertama dari X adalah 1. Turunan dari 2 adalah 0. Berarti 1 tambah 0 1. Berarti turunan pertama dari Ux adalah 1. Kemudian misalkan Vx adalah 6 dikurang X pangkat 2. Misal di sini kita harus menurunkan, kita harus mencari turunan dari 6 dikurang X pangkat 2. Turunan dari 6 adalah 0. Turunan dari min X kuadrat adalah 2X. Jadi 0 dikurang 2X sama dengan min 2X. Sekarang langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus tadi. Berarti U aksen X dikali Vx ditambah Ux dikali V aksen X. Maka U aksen adalah 1, berarti 1 dikali Vx adalah 6 dikurang X kuadrat. Berarti 1 dikali 6 dikurang X kuadrat ditambah Ux adalah X ditambah 2 dikali V aksennya kita dapat adalah min 2X. Berarti langkah selanjutnya 1 dikali 6, kita kalikan 1 ke dalam kurung ini ya. 1 dikali 6 adalah 6. 1 dikali min X pangkat 2 adalah min X pangkat 2. Ditambah X dikali min 2X. Berarti min 2X pangkat 2. Dikali lagi 2 dikali min 2X berarti min 4X. Kemudian angka selanjutnya 6 dikurang X pangkat 2 plus kita kali dulu ke dalam kurung agar mudah pada proses terakhir ya. Plus dikurang min 2 plus dikali min 2x pangkat 2 berarti min 2x pangkat 2 plus dikali min 4x berarti min 4x. Jadi kita dapat sementara 6 dikurang x kuadrat dikurang 2x kuadrat dikurang 4x. Berarti kita cari 6 tidak mempunyai pasangan di sini, berarti kita tulis tetap 6 min x kuadrat dikurang 2x kuadrat, berarti hasilnya adalah min 3x pangkat 2. Min 4x tetap tidak mempunyai pasangan, berarti kita tulis min 4x sama dengan min 3x pangkat 2 kita pindah ke depan, jadi min 3x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 6. Jadi
Jadi turunan pertama dari fx sama dengan x ditambah 2 dikali 6 dikurang x pangkat 2 adalah min 3x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 6. Selanjutnya rumus yang keenam adalah fx sama dengan ux per fx. Maka turunan pertama dari ux per fx adalah u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per vx pangkat 2. Maka contoh soal ya, fx sama dengan 2x dikurang 1 per 6x pangkat 2 dikurang 8. Maka penyelesaiannya adalah, misalkan ya, pembilang ini adalah ux, berarti pembilangnya adalah ux ya. Berarti ux-nya adalah 2x dikurang 1. Berarti kita cari dulu turunan pertama dari ux. Berarti turunan pertama dari ux, turunan dari 2 berapa? 2x, turunan dari 2x berapa? 2. Kemudian turunan dari min 1 adalah 0, tidak perlu ditulis. Berarti turunan pertama dari ux adalah 2. Kemudian penyebut kita misalkan vx, berarti 6x pangkat 2 dikurang 8. Berarti kita cari turunan pertama dari 6x kuadrat dikurang 8. Turunan pertama dari 6x pangkat 2 adalah 2 dikali 6x pangkatnya dikurang 1. Turunan dari 8 adalah 0, sehingga kita dapat jawabannya adalah 12x. Kemudian baru kita masuk ke dalam rumus. U aksen x, U aksen kita dapat 2, berarti kita tulis 2 dikali Vx. Vx adalah 6x kuadrat dikurang 8 dikurang Ux. Ux adalah 2x dikurang 1, berarti 2x dikurang 1 dikali dengan V aksen. V aksen kita dapat adalah 12x per Vx pangkat 2. Vx pangkat 2 berarti 6x pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. Kemudian angka selanjutnya 2 kita kalikan ke dalam kurung. Yang angka di dalam kurung ini ya, berarti 2 dikali 6x pangkat 2 adalah 12x pangkat 2. 2 dikali min 8 adalah min 16. Kemudian dikurang 2x dikali 12x berarti 24x pangkat 2. Min 1 dikali 12x berarti min 12x. Penyebutnya kita biarkan dulu, berarti tetap 6x kuadrat dikurang 8 per 6x pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. Kemudian sama dengan min 12x. Kemudian 12x kuadrat dikurang 24x, kita dapat min 12x kuadrat. Min 6 tidak ada ya, tidak mempunyai pasangan, berarti kita tulis min 6. Min dikali min 12x berarti 12x per 6x pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. Jadi kita rubahkan. Kalau kita min 12x pangkat 2 ditambah 12x min 16 per 6x pangkat 2 dikurang 8 per 6x pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. Jadi turunan pertama dari fx adalah maka turunan fx sama dengan 2x min 1 per 6x pangkat 2 min 8 adalah turunan pertamanya adalah min 12x pangkat 2 ditambah 12x dikurang 16 per 6x pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. Kemudian rumus yang ketujuh, fx sama dengan ux pangkat n. Maka turunan pertama dari fx sama dengan ux pangkat n adalah n dikali ux pangkat n dikurang 1 dikali u aksen x. Contoh soal, fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikali 4. Kita tahu yang di dalam kurung adalah ux, pangkat adalah n. Maka penyelesaiannya adalah kan di sini ada misalkan ux sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2. Maka turunan dari yang ini 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 adalah 6x pangkat 2 dikurang 6x. Kalian sudah pasti tahu dapatnya dari mana kan? Kita tahu turunan pertama dari 2x pangkat 3 adalah 6x pangkat 2. Kemudian turunan dari min 3x pangkat 2 adalah min 6.
Kemudian dan n-nya adalah 4 ya. N-nya adalah 4 karena pangkatnya 4. Baru kita masuk ke dalam rumus. N adalah 4. 4 kita dapat dari pangkat tadi. UX berarti 2X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikali 2X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 pangkat 3. Kenapa pangkatnya 3? Karena tadi rumusnya kan N dikurang 1, berarti pangkatnya dikurang 1 dikali U aksen X. U aksen X kita dapat 6X kuadrat dikurang 6X. Berarti kita dapat, kemudian berarti turunan pertama dari 2X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 pangkat 4 adalah 4 dikali 2X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 pangkat 3 dikali 6X pangkat 2 dikurang 6X. Anak-anak, materi kita telah selesai. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa turunan fungsi aljabar tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari. Misal untuk menghitungkan laju perubahan. Baik, untuk tugas Ibu akan men-sharekan di grup WA dalam bentuk link dan dikerjakan di Google Form. Dan Ibu yang ingin berpesan kepada kalian, tetap selalu di rumah, jaga kesehatan, sesering mungkin untuk minum air putih dan vitamin. Semoga kita nanti dapat berkumpul di sekolah kembali dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.